Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab As-Salahus Salah karya al-Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, pada pembahasan yang lalu telah kita bahas tentang ibadah-ibadah yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan telah kita bahas juga tentang rahasia-rahasia, sebagian rahasia yang terisyarat di dalam dua penggalan kalimat tersebut, iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, salah satu hikmah kenapa didahulukan na'budu sebelum nasta'in, ya, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami meminta pertolongan. Yang pertama, bahwasanya ibadah itu untuk Allah dan isti'anah itu untuk hambanya. Allah SWT yang diibadahi, sekaligus Allah SWT yang dimintai pertolongan agar khususnya ibadah dipermudah oleh Allah SWT. Ya, karena tidak mungkin terwujud ibadah yang dikehendaki oleh Allah SWT yang dicintainya kecuali dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diistilahkan oleh ulama taqdimul ghaya 'alal wasilah, mendahulukan tujuan dibanding perantara, ya. Karena yang namanya ibadah adalah tujuan, perantaranya, wasilahnya adalah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah SWT. Ini juga doa yang semestinya dibaca seorang muslim setiap akhir dari salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu dan mensyukurimu dan memperbaiki ibadahku. Ini lebih secara khusus. Walaupun isti'anah juga diperlukan oleh seorang muslim lebih daripada itu, lebih dari ibadah.
bahkan perkara-perkara yang baik dari perkara-perkara duniawiyah, seorang muslim diminta, dituntun untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi perkara ibadah. Fa iyyaka na'budu ay iyyaka uridu ibadati. Iyyaka na'budu artinya hanya kepada Engkau ya Allah aku menginginkan dengan peribadahanku. Dan dia mengandung amal saleh yang ikhlas serta ilmu yang bermanfaat yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat ibadah. Karena tidak akan dikatakan ibadah kalau tanpa keikhlasan kepada Allah atau tanpa sesuai dengan qaridar yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Ibadah, maka ibadahlah ada haknya Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Dan isti'anah mengandung permohonan seorang hamba kepada Allah dalam semua perkaranya, terkhusus dalam permasalahan ibadah. Wa yal qaul al mutadammin qismal abd. Ini jadi yang ibadah itu bagian Allah Subhanahu wa taala, isti'anah itu bagian hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, tatkala seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah pun membalas dengan firman-Nya, ya hadza li abdi hadza baini wa bain abdi wa li abdi mas'al. Ayat ini tengah-tengah antara aku dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Fa kullu ibadatin la takunu illa lillah wa billah fayabatil mudmahillah. Maka setiap ibadah yang tidak karena Allah, bukan dengan memohon pertolongan Allah, maka dia batil, hilang sia-sia. Dan setiap permintaan pertolongan bukan kepada Allah, maka itu adalah kehinaan. Jadi semua ibadah tidak karena Allah, bukan karena pertolongan Allah SWT, meminta pertolongan kepada Allah SWT, maka dia batil, ibadah yang sia-sia. Sebagaimana meminta pertolongan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kehinaan dan kesia-siaan, khudlan, ketidakberdayaan, keterpedayaan, lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan apa yang kita bisa ambil pelajaran, apa yang bisa mendatangkan kemanfaatan seorang hamba, dan apa yang bisa terhindar dengannya kemadaratan dari dua kalimat tersebut. Wa ta'ammal ilma kaifa yadurul Quran kulluhu min awalihi ila akhirihi alaihima. Dan coba perhatikan bagaimana kalau kita perhatikan dengan seksama semua ayat-ayat dalam Al-Quran dari awal sampai akhir itu berporos kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa kadzalikal khalq wal amr wat thawab wal iqab wad dunya wal akhirah. Demikian juga penciptaan, perintah Allah, pahala dan azab Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Ini terkandung di dalam ayat tersebut.
rahasia penciptaan alam semesta terkandung di dalam ayat tersebut. Dan bagaimana dua ayat tersebut, dua kalimat tersebut mengandung tujuan yang paling mulia, sekaligus mengandung wasilah yang paling utama, yaitu ibadah dan isti'anah. Dan bagaimana? Ya. Bagaimana sudah kita singgung juga pada pertemuan yang lalu, Allah SWT mendatangkan dengan kata ganti mukhatab hadir, orang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah ya, kami menyembah. Sementara di awal-awal ayat itu semuanya kata ganti orang ketiga. Ya, ini ada rahasianya. Tsumma liyata'ammal al-'abd daruratahu wa faqatahu ila qawlihi ihdinas siratal mustaqim. Beliau sebutkan, kita isyaratkan juga ada kitab yang lebih luas lagi pembahasannya tentang permasalahan ini. Tidak cukup tempatnya sekarang, kata beliau. Bisa dilihat di Madarijus Salikin. Perhatikan ihdinas siratal mustaqim alladzi madmunuhu ma'rifatul haqq, yang terkandung di dalam ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah sekaligus bimbinglah kami supaya kami berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini madmunuhu ma'rifatul haqq, dia mengandung, ayat ini mengandung mengilmui tentang al-haq, mengilmui tentang kebenaran. Yang kedua, qasduhu wa iradatuhu, keinginan, kehendak, hasrat untuk mencapai al-haq. Yang pertama, ma'rifatul haq, mengilmui al-haq, mengetahui al-haq. Yang kedua, menginginkan al-haq. Karena ada orang yang mengetahui al-haq tapi dia tidak kepingin, ya, dia tidak menginginkan al-haq. Dia tahu yang hak mana, tapi tidak diberikan taufik untuk sekedar menginginkan al-haq, ya kan? Seperti apa yang ada pada orang-orang munafikin, apa yang ada pada orang-orang Yahud, ya, orang-orang Yahudi tahu al-haq tapi sekedar kepingin saja, tidak mau. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal amal bihi. Yang ketiga, setelah orang mengenal al-haq, ya, dibimbing oleh Allah SWT untuk mengenal al-haq, ya. Setelah dibimbing oleh Allah SWT mengenal al-haq, diberikan taufik untuk menginginkan al-haq, ya. Yang ketiga, dibimbing lagi oleh Allah SWT, hidayah ini dibimbing oleh Allah SWT untuk beramal dengan al-haq. Ya, setelah menginginkan al-haq, mengenal al-haq, menginginkan al-haq, kemudian beramal dengan al-haq. Karena ada cuma batasnya sampai ingin saja, kepingin kapan-kapan dapat al-haq, tapi dia tidak beramal dengan al-haq. Ya, itu yang penting. Yang keempat yang lebih penting daripada itu, as-sabat alaihi, mendapat hidayah, bagaimana bisa konsisten di atas al-haq. Ya, ini 4 fase. Kemudian yang lebih tinggi lagi derajatnya, hidayah berupa ad-da'wa ilaihi, mengajak orang, ya, untuk berada di atas al-haq. Ya. Ya, setelah mengenal al-haq, menginginkan al-haq, terus beramal dengan al-haq, kemudian konsisten, istiqomah, ya, di atas al-haq. Kemudian yang kelima, dia mengajak orang untuk berada di atas al-haq. Yang lebih tinggi lagi derajatnya, hidayah yang bentuknya as-sabr, bentuknya kesabaran atas segala macam bentuk yang dia merupakan mu'awwiqat, bermacam-macam rintangan
di dalam mendakwahkannya. Sebenarnya rintangan-rintangan itu dari awal, dari mengenal al-haq itu sudah ada rintangan-rintangan. Kemudian menginginkan al-haq itu juga ada rintangan. Beramal dengan al-haq di situ juga ada rintangan-rintangan. Apalagi untuk bisa konsisten di atas al-haq itu sekian banyak cobaan-cobaan yang bisa memalingkan orang untuk berada di atas al-haq. Demikian juga mendakwahkannya, sehingga membutuhkan kesabaran dari 5 fase tadi. Ya, membutuhkan kesabaran dari 5 fase tadi, walau memang yang terbesar, yang tersulit adalah fase yang kelima untuk bisa sabar di atasnya. Karena itu adalah tugasnya para anbiya wal mursalin serta para pengikutnya. Ya. Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallah wa ma ana musyrikin. Katakanlah wahai Rasul, inilah jalanku. Apa itu? Adu ila Allah. Mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya Rasulullah dan orang-orang yang mengikutinya di atas ilmu, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ujiannya sangat berat. Paling berat. Wa bi istikmali hadhil maratib al-khams yastakmilul 'abdul hidayah. Dan dengan menyempurnakan 5 derajat atau 5 fase, ya, daripada fase-fase hidayah, maka akan semakin sempurna hidayah seorang hamba. Tatkala berkurang, maka berkurang pula hidayahnya. Ya, jadi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah, ya, di atas jalan yang lurus. Maksudnya apa tadi? Yaitu hidayah dengan 5 sisi, 5 fase hidayah. Yang pertama, seseorang minta dibimbing Allah untuk mengenal al-haq, mengenal kebenaran. Betapa banyak orang yang beramal tapi tidak ada al-haq. Berapa banyak orang yang melakukan ritual-ritual yang dia kira itu dicintai Allah SWT, tapi tidak di atas al-haq. Ya. Itu yang pertama. Ya. Pertama, mengenal al-haq. Setelah itu minta kepada Allah SWT agar diberikan keinginan untuk mengenal al-haq. Karena betapa banyak orang yang mengetahui al-haq tapi sekedar ingin saja tidak mau. Tidak ada. Kemudian yang ketiga, dia beramal dengan al-haq tersebut. Iya. Yang keempat, dia konsisten di atas 3 perkara tadi. Ya. Yang kelima, mengajak orang untuk berdakwah, ya, mengajak orang untuk mengenal al-haq, ya, berada di atasnya dan beramal dengan al-haq. Kemudian sabar. Walamma kana al-'abdu muftakiran ila hadhihi al-hidayah fi dhahiri wa batinihi bal wa fi jami'i ma ya'tihi wa yadruhu. Dan tatkala seorang hamba sangat membutuhkan hidayah yang tadi secara lahir dan batin, dan bahkan dalam setiap perkara yang akan dia lakukan atau yang akan dia tinggalkan, ya. Jadi seorang membutuhkan hidayah itu secara lahir maupun batin, ya. Kemudian selain daripada itu, apa-apa yang harus dia lakukan dan apa-apa yang harus dia tinggalkan. Ya. Minta hidayah kepada Allah secara lahir maupun batin. Kemudian minta hidayah kepada Allah atas apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Min umurin fa'alaha ala ghairi hidayah ilman wa amalan wa iradatan. Bisa jadi seseorang melakukan perkara yang bukan di atas hidayah. Pertama,
tidak dilandasi dengan ilmu, atau dia kira itu ilmu, dia kira itu dalil, padahal itu bukan dalil. Secara otomatis dia akan beramal tidak sesuai dengan dalil, tidak ada dalilnya. Maka dia membutuhkan taubat, ya kan? Beramal bukan di atas hidayah, maka dia membutuhkan taubat agar keluar dari lawannya hidayah atau dalalah. Wa umurun qad hudiya ila asliha duna tafsiliha fa huwa muhtajun ila hidayati tafasiliha. Ya, yang pertama tadi bisa bentuknya kesyirikan, bisa bentuknya kebid'ahan. Ya. Allah SWT berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, wahai Rasul, maukah kami kabarkan orang-orang yang merugi amalannya dalam keadaan dia menyangka sedang melakukan sebaik-baik amalan. Ya. Mereka lah orang-orang yang tersesat di kehidupan dunia. Ya. Padahal mereka mengira kami sedang melakukan amalan-amalan yang mulia di sisi Allah SWT. Dan ini perlu taubat, perlu minta hidayah. Asal hidayahnya belum ketemu. Itu yang pertama. Yang kedua, umurun qad hudiya ila asliha. Seorang diberi petunjuk, diberikan bimbingan hidayah secara global tapi tidak dengan terperinci. Ya, rincian-rinciannya tidak dia dapati. Maka dia membutuhkan hidayah untuk sampai kepada rincian-rincian tersebut. Yang ketiga, umurun qad hudiya ilaiha min wajhin duna wajhin. Ya. Ada perkara yang ketiga, perkara yang dia sudah diberi hidayah petunjuk dari satu sisi, tidak dari sisi yang lain. Maka dia membutuhkan kesempurnaan hidayah. Ya, kesempurnaan hidayah dari semua sisi, sehingga hidayahnya akan semakin bertambah. Kemudian yang keempat, seorang membutuhkan perkara-perkara hidayah ke depannya, fil mustaqbal. Jadi mungkin dia berada di sisi hidayah detik ini, tapi dia tidak tahu sejam kemudian ternyata dia keluar daripada hidayah, baik secara keilmuan maupun secara iradatan, keinginan, maupun amalan, keluar daripada istiqamah. Ya. Jadi dia butuh agar hidayah yang ada pada dia sekarang itu akan terus sampai menjelang ajalnya, sampai ketika ajalnya menjemput dia berada di atas hidayah. Yang berikutnya, umurun huwa khalin an i'tiqadin fiha, ya, perkara-perkara yang kosong, ya, dari keyakinan di situ. Ya. Dia meyakini suatu perkara ternyata tidak sesuai dengan keyakinan yang benar, dan dia butuh kepada Allah SWT agar dibimbing untuk sampai kepada keyakinan yang benar tersebut, karena apa yang dia yakini itu salah. Ya, betapa banyak perkara-perkara yang kita yakini selama ini inilah benar, ternyata setelah kita pelajari, setelah kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT untuk terus terbuka, ya, mencari al-haq, ternyata selama ini yang kita yakini adalah salah. Iya bukan? Iya. Oh, saya yakin. Ternyata keyakinannya itu palsu, tidak benar, ya, tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian umurun ya'taqidu fiha khilafan ma alaihi fa muhtaj ila hidayati nas tans. Ya. Ya. Kalau tadi seseorang tidak diberikan keyakinan sama sekali,
maka ada keyakinan yang salah, kejahilan semata. Jadi ada diistilahkan oleh ulama jahlul basit. Orang jahil itu tercela. Jahil itu tercela. Kebodohan itu tidak tercela. Kebodohan itu tercela. Tapi ada yang lebih tercela daripada itu. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ya, dia tidak mengerti kalau dia salah. Ya, orang tidak tahu al-haq itu masih mending. Ya, yang lebih parah, ya, dia meyakini, ya, suatu perkara yang dia kira itu adalah hak, padahal itu bukan. Itu namanya diistilahkan oleh ulama jahlul murakkab. Ya, kejahilan kuadrat, kebodohan kuadrat. Orang bodoh kalau dia bodoh, orang tidak tahu kalau dia tidak tahu, lebih parah daripada sekedar tidak tahu. Saya tidak tahu. Iya, sama sekali tidak tahu. Ya, jadi ditanya apa hukum, ya, makan apa namanya, makan kepiting misalnya, haram. Itu namanya jahal murakkab. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, mendingnya dia jawab Allahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, masih mending daripada dia memvonis itu haram. Apa hukumnya makan apa namanya, harimau? Dia bilang halal. Ya, ada yang berkeyakinan itu halal. Ya, ini namanya jahal murakkab. Ya, jahal kuadrat. Satu lagi, masih ada beberapa perkara lagi. Wa umurun minal hidayah, tapi kita bahas satu lagi. Wa qadirun 'alaiha wa lam yukhlaq lahu iradatu fiha. Betapa banyak perkara-perkara yang dia itu adalah hidayah, dan kita tahu itu adalah al-haq, kita tahu itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai detik ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan keinginan. Ya, sekedar keinginan saja, tahu itu adalah hak, tapi kok belum ingin-ingin. Ya, banyak petunjuk-petunjuk Allah SWT, ya, yang belum ada keinginan untuk kita menggapainya. Dari sekian banyak amal soleh, coba perhatikan, ada apa yang amal soleh yang kita tahu adalah amal soleh, tapi kok sampai sekarang ingin saja belum. Ya, baru sekedar angan-angan. Ya. Terus yang berikutnya, ya, baik, yang berikutnya azan. Ya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.